Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Mawadah, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Lumajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari kegiatan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan suatu proses pendidikan yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan segala kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan menuntun tumbuh kembang anak sesuai kekuatan kodratnya. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani dan peserta didik sebagai benih yang ditanam. Jika seorang petani menanam benih padi pada lahan yang subur, merawatnya dengan baik, dan memberi perlakuan sesuai dengan kebutuhannya, maka akan dihasilkan panen padi yang berkualitas. Namun, petani tidak dapat mengubah tanaman padi menjadi tanaman jagung. Pendidikan anak harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Secara kodrat alam, anak yang lahir dan tumbuh di wilayah Indonesia bagian barat harus belajar mengikuti sosial budaya yang ada di daerahnya. Anak akan mengalami kesulitan jika dipaksa belajar mengikuti sosial budaya yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Sedangkan secara kodrat zaman, anak harus dibekali pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan zaman saat ini. Oleh karenanya, pendidik harus terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai budaya daerah tanpa terpengaruh budaya luar yang negatif. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan berorientasi pada peserta didik. Pendidikan menghamba pada murid, artinya mengikuti minat dan kebutuhan peserta didik sesuai kekuatan kodrat yang dimilikinya, sehingga menciptakan proses pembelajaran yang menjadi sarana mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman, bukan sekedar memaksa siswa untuk belajar. Tujuan utama pendidikan adalah membentuk anak yang merdeka belajar, sehingga peserta didik belajar dengan senang, tidak ada unsur paksaan. Mereka tumbuh menjadi insan utuh yang memuliakan diri dan orang lain, menjadi pribadi mandiri, berdiri di atas kekuatannya sendiri. Hasil refleksi saya setelah mengikuti kegiatan pada modul 1.1. Awalnya saya menganggap siswa adalah kertas kosong. Bapak Ibu guru bebas melukis apa saja, bahkan memaksa melakukan dan memahami segala hal tanpa memperhatikan minat dan bakat yang dimilikinya. Begitu juga saat pembelajaran di kelas. Saya mengajar dengan metode yang sama untuk semua murid saya, tanpa melihat karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro bersama fasilitator, pengajar praktik, dan Bapak Ibu guru hebat sesama CGP, saya menyadari anak bukan kertas kosong, melainkan sudah memiliki garis samar-samar yang harus saya tuntun
untuk dimaksimalkan kekuatan kodrat yang dimilikinya. Setiap anak istimewa, memiliki kekuatan kodrat yang berbeda-beda. Tentunya, saya sebagai guru harus merencanakan pembelajaran dengan penggunaan metode belajar yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak. Perlu kolaborasi dan komunikasi antara guru, siswa, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Implementasi yang perlu diwujudkan antara lain memahami karakteristik, latar belakang, dan potensi siswa. 2. Memfasilitasi peserta didik mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. 3. Merencanakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan menjadi guru pembelajar yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Berikut aksi nyata pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu kalian sudah praktikum tentang tulang. Jadi tulang kita ada 2 perlakuan, yaitu diredam dengan HCl dan tadi. Oke, dari hasil praktikum kemarin saya ingin ada yang menjelaskan. Ada yang warna merah mungkin karena tersisa-sisa dari darah. Setelah itu untuk kekerasannya bersifat keras dan tidak lentur, jadi seperti tulang pada biasanya. Setelah itu untuk kelenturan dan juga kekerasannya itu sama seperti tadi. Dan untuk isi tulangnya kita masih belum bisa mengamati dikarenakan kan masih belum bisa dibedah. Jadi kita bakar terlebih dahulu. Setelah dibakar, hasil pengamatannya dapat disimpulkan bahwasanya untuk warnanya itu berubah menjadi kecoklatan Sehingga memberikan tekstur yang keras. Kalsium, fosfat, terus kalsium, klorida, kalsium fosfat, terus ada serabut pola. Peserta didik mengkonstruksi pemahaman materi melalui kegiatan diskusi. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik mengkomunikasikan ide, gagasan, atau pemahaman yang sudah diperoleh. Sholat duhur berjamaah sebagai salah satu aksi nyata penguatan karakter profil belajar Pancasila pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aksi lain sebagai penguatan sosiokultural dalam bentuk penerapan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Demikian kesimpulan dan refleksi kegiatan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.